Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 8. Nama saya Pratama Bintang Pamungkas. Saya Anissa Primawala. Saya Akila Hadania. Saya Kamil Abdullah Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang 4 sifat tercela, yaitu Serakah atau tamak, aniaya atau zalim. Dan yang terakhir, diskriminasi. Saya akan menjelaskan tentang sifat licik. Licik adalah salah satu sifat yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang memiliki sifat licik pandai dalam menipu, licin, curang, dan culas. Adapun ciri-ciri orang yang memiliki sifat licik yaitu tidak senang melihat orang lain mendapat kenikmatan, senang melihat orang lain mengalami kesusahan, memiliki ide untuk menghancurkan orang lain, mencapai segala hal dengan jalan pintas, dan pandai dalam menipu. Adapun hadis dari sifat licik yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tanda orang munafik ada 3, yaitu ketika ia berbicara ia berdusta, ketika berjanji ia berbohong, dan ketika dipercaya dia berdusta. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalilnya dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 yang berbunyi wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Bahaya orang licik bagi orang lain yaitu kita kerap saling menjatuhkan demi mencapai tujuan, menyebabkan orang menjadi rakus, dan ketika ia butuh ia mendekat, dan ketika tidak butuh ia menjauh, dan ini menjadi orang yang paling unggul. Akibat orang yang licik bagi diri sendiri, yang pertama hatinya merasa tidak tentram, yang kedua hilangnya keberkahan dalam hidupnya, yang ketiga ia berlumuran dosa, dan yang keempat ia akan berakhir dalam keadaan su'ul khotimah. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu serakah atau tamak. Jadi, menurut bahasa, serakah atau tamak adalah tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Sedangkan, menurut istilah, serakah atau tamak adalah terlalu cinta terhadap dunia atau harta benda secara berlebihan. Orang yang serakah atau tamak, dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, walaupun harus melampaui syariat, dan itu menyebabkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya ayyuhal takasur hatta zurtumul maqabir," yang artinya adalah bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran surah At-Takasur ayat 1 sampai 2. Nah, penyebab orang licik adalah dia tidak pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dia suka menghayal yang sangat tidak realistis. Dia juga selalu menginginkan apa yang orang punya. Nah, akibatnya adalah Allah tidak memberinya rahmat, menyebabkan orang menjadi kikir karena takut akan harta bendanya habis. Cara menghindari sifat tamak dan serakah adalah dengan cara berpola hidup sederhana dan selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Bersifat rendah hati dan tidak iri di saat orang lain mendapatkan nikmat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zolim sebagai kemungkaran. Zolim berasal dari kata zolama yadlimu zulman, yang artinya aniaya. Pelakunya disebut zolim, perbuatannya disebut zulmun. Ada 10 penafsiran tentang definisi zolim menurut Ar-Razi. Di sini saya akan menyebutkan 5 sahaja. Yang pertama, zolim adalah orang yang kesalahannya lebih banyak. Yang kedua, zolim adalah orang-orang yang berbuat dosa. Yang ketiga, zolim adalah orang-orang berputus asa. Yang keempat, zolim adalah orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkan dan mempelajarinya. Yang terakhir, zolim adalah sesuatu yang kulitnya lebih bagus daripada isinya. Adapun pembagian zolim menurut Ali bin Abi Thalib, ada 3 pembagian zolim. Yang pertama, zolim terhadap Allah Subhanahu wa taala atau syirik. Syirik adalah perbuatan yang itu mengingkari keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil daripada zolim terhadap Allah Subhanahu wa taala atau syirik adalah wa in qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azimun, yang artinya ingatlah Luqman berkata kepada anaknya,
Wahai anakku, sesungguhnya janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah sebuah perbuatan kezaliman yang besar. Yang kedua, zalim terhadap diri sendiri. Perbuatan dosa sekecil apapun dianggap zalim terhadap diri sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir, zalim terhadap sesama manusia adalah perbuatan yang tidak adil dan merugikan orang lain, dianggap sebagai zalim terhadap sesama manusia. Yang terakhir adalah diskriminasi. Diskriminasi adanya penyimpangan individu. Penyimpangan ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah mengabaikan dan menolak norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dampak negatif dari diskriminasi adalah memunculkan permusuhan antar kelompok, mengundang masalah sosial yang baru, dan menghambat kesejahteraan kehidupan. Cara menghindari diskriminasi adalah mengedepankan sikap musyawarah. Sikap musyawarah cukup urgen dalam kehidupan modern. Tujuan untuk menciptakan rasa kesejahteraan, permasalahan dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Allah berfirman dalam surat Yusuf, lahumul bashra fil ahabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillah zalika huwa fawzun azim. Artinya adalah bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tiada pengorbanan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Surat Yunus. Supaya persaudaraan dijalani dapat tegak dan kokoh, maka diperlukan 4 tiang penyangga utama, yaitu ta'aruf, saling kenal mengenal yang tidak hanya bersifat fisik atau biodata, tetapi lebih jauh lagi menyangkut latar belakang pendidikan dan lain-lain. Tafahum adalah saling memahami kelebihan dan kekurangan, sehingga segala macam bentuk kesalahpahaman dapat dihindari. 3. Ta'awun, yaitu saling tolong-menolong, di mana yang kuat menolong yang lebih dan yang lebih menolong yang kekurangan. 4 adalah tafahum, yaitu saling memberikan jaminan sehingga menimbulkan rasa aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.